Udah.
buat tubuh manusia? Kayak vitamin. Vitamin apa? Vitamin C. Kayak gitu itu dijelaskan di bagian deskripsi 4. Emang ya, maksudnya 2 menit ya?
lanjut ke materi selanjutnya, ada data dan fakta. Di dalam teks laporan hasil observasi itu mengandung data dan fakta. Data itu merupakan kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data itu dibagi menjadi dua, yaitu data berbentuk angka dan tidak berbentuk angka. Nanti aku kasih contohnya. Faktanya merupakan hal keadaan peristiwa, ini fakta ya, yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Kalau data ya, ibu kasih tahu contohnya Indonesia merupakan ranking 2 di bawah karena literasi Indonesia tidak Indonesia meraih ranking kedua dari bawah karena literasi anak-anaknya tidak tercapai. Seperti itu. Contohnya itu karena udah diuji coba. Kalau yang tidak berbentuk angka berarti regulasi. Paham? Ini mau dicatat?
membayangkan dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contoh, siapa yang mau nyontohin ruang kelasnya ada apa aja? Ada Ibu. Ayo. Ya. Ya. Udah cukup? Oke, apakah dari hal tersebut ini kalian bisa membayangkan itu di ruangan kelas? Ya, boleh Kak Rafa sebutin juga suasana di kelas tenang, damai karena ada kipas angin, terus warna lampunya menyala semua, kayak gitu ya, boleh. Nah, itu dimaksud dengan paragraf deskripsi. Kalian kelas 7 udah ini kan ada teks deskripsi kan? Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf ini menjelaskan informasi, maksud dan tujuan tertentu agar membaca memperoleh tambahan pengetahuan. Kayak kucing tadi yang kalian kan nggak tahu kan nama latinnya siapa tadi kucing. Nah, habis itu dari paragraf eksposisi ini bisa ditambahkan nama latinnya agar membaca tahu. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, kok paragraf deskripsi fokus pada ciri fisik dan tampilan, sedangkan eksposisi fokus pada fakta dan cara kerja. Tadi yang kucing ada cara penglihatan si mata kan? Nah, seperti itu namanya eksposisi. Ini boleh dicatat? Contohnya paragraf deskripsi. Monitor kamu itu memiliki layar data. Tahu nggak monitor komputer? Tahu kan? Memiliki layar data 24 inci dengan tingkat hitam tipis. Di depannya terletak keyboard putih yang menekankan kilau lampu LED biru lembut. Tetap di sampingnya sebuah mouse hitam berbahan plastik halus meluncur di atas alas kain. Berarti kalian tahu ini lagi di mana? Ya, di lab atau bisa jadi di kamar orang yang punya komputer ya kan? Lagi berada di komputer. Nah, paragraf deskripsi ini menggambarkan apa yang kalian lihat. Selanjutnya ada paragraf eksposisi. Komputer adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengolah data secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan menerima perintah dari pengguna melalui perangkat seperti keyboard. Selanjutnya, data tersebut
dan hasil yang ditampilkan di layar monitor. Nah, deskripsi ini tadi fokusnya apa? Ciri-ciri atau fisiknya kan? Kalau eksposisi apa? Fakta. Benar nggak komputer itu alat elektronik? Terus benar nggak dia menunggu perintah dari si keyboard? Terus prosesnya gimana? Oleh CPU, benar nggak? Ya. Paham ya? Lanjut. Siapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baca apa baca? A. Benar nggak ya? Nah, lanjut. 1, 2, 3. Apa dah? Ini belum dibaca udah. Baca dulu. 1, 2, 3. Ulang ya. Yang udah. Oke, lagi. 1, 2, 3. Apa? B. Eksposisi. Oke, benar. Selanjutnya ini dari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, ada tanda baca titik, koma, titik 2 sama titik koma. Maaf Ibu lihat ini ya. Kenapa? Dapat? Siapa lagi? Kenapa nggak ada makanan ya? Ya, dikasih ya. Berarti judulnya nanti kaidah kebahasaan dalam teks LAO ya. Tanda titik ini berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, bus itu penuh penumpang. Titik. Berarti di akhir kalimat. Koma berfungsi sebagai perincian 3 unsur atau lebih dalam satu kalimat. Contohnya, harga ikan, koma, habis ini, ibu mau tanya, harga ikan, spasi dulu atau koma dulu? Spasi dulu atau koma dulu? Iya benar, koma dulu. Habis itu spasi nggak? Spasi ayam, habis itu koma, dan udang yang ikan. Selanjutnya ada titik 2, dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Contohnya, kami akan membeli pulpen, koma, tetap ya, walaupun ada titik 2 di sini harus ada tanda koma. Kenapa? Karena dia pemerinci 3 unsur atau lebih, pensil dan penghapus. Kadang kalian suka lupa nih sebelum kata dan kalian lupa pakai koma, ya enggak? Ya. Sebelum kata dan itu harus tetap pakai koma. Lanjut, ada titik koma mengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam satu kalimat.
Kaidah kebahasaan teks LHO. Apaan, Bu? Kaidah kebahasaan teks LHO. Kaidah Kebahasaan teks LHO.
Sahur tutup. Sahur tutup. Belum, Bu. Kemudian disesuaikan pengucapannya, ejaannya, atau maknanya dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata serapan itu kayak apa? Kata hadir itu dari bahasa apa? Arab. Diambil langsung diserap oleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Belanda apa? Iya, apotek. Ya, apa tulisannya gimana? Apotek. Terus ada lagi handuk. Handuk itu diserap dari bahasa Belanda juga ke bahasa Indonesia. Oke, ini boleh tulis? Enggak. Kamu Gue ditulis dulu. Iya. Aku bilang kaidah bahasa Belanda. Iya, betul ya. Ada. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu itu Zora. Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Amin.
Ganti kelompok dulu. Iya, ganti Oke, ayo. Lah boleh nggak bawa itu bu? Ini ibu mau jelasin. Jadi nanti itu tugasnya itu baru kelompok itu kayak kalian tuh mencari misalkan informasi tentang buah jeruk bahasanya apa, itu aja itu kelompok. Tapi kalau buatlah teks laporan hasil observasi, itu baru individu. Informasi yang kayak gitu-gitu yang tadi ibu bilang akan ada 3 struktur dari teks LAO, ada banyak tadi definisi umum, bagian sama manfaat. Nah misalkan ada 6 kelompok 6 orang, misalkan
Namanya juga nggak tahu.
Bu, ini nggak bisa bu. Ini nggak bisa bu, Heri bu. Apa yang latih? Oh, kok kasih HP? Oh, nggak ada kamu. Iya, kasih HP. Ini soalnya nih, sini masih.